nama saya Nisa Maria. Saya mahasiswi STAI Tasikmalaya, Prodi PIAUD tingkat 1 semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Ajang Ramdhani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Sebelumnya kita uraikan terlebih dahulu kata pendidikan yang terdiri dari pendidik dan didikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, kata didikan menurut KBBI adalah memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan kepemimpinan. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ilmu disebut juga pedagogi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu pedagogis. Pedagogi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pais, artinya anak, dan egen yang artinya membimbing. Yang kedua, menurut Purbawaca dan Harahap mengemukakan pedagogi mempunyai dua arti, yaitu satu, praktek cara mengajar ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan metode mengajar, membimbing, dan mengawasi pelajaran yang disebut juga pendidikan. Orang yang memberikan bimbingan kepada anak disebut pembimbing ataupun pedagog. Dalam perkembangan, istilah pendidikan, pedagog berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan kepada anak oleh orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Kemudian tumbuh konsep pendidikan seumur hidup, lifelong education, yang berarti pendidikan berlangsung sampai mati, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan, berikut ini dikemukakan batasan pendidikan yang dikemukakan para ahli. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, menurut M. Silut tahun 1989, dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, menurut Mudia Harjo tahun 2001, pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan, pendidikan formal. Yang keempat, menurut Muhyiddin Syah tahun 2003, dalam pengertiannya yang agak luas, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi pendidikan, menurut para ahli pakar pendidikan, yang pertama Harten dan Enhan menjelaskan fungsi pendidikan adalah mempersiapkan manusia agar dapat mandiri dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, David Fovenu, pendidikan sebagai bentuk transfer kultur ataupun pemindahan kebudayaan dari generasi sebelumnya hingga sekarang. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencerdaskan
kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia seutuhnya. Yang kedua, tujuan akhirnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki budi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.